الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11.
Al-Quran atau yang berarti bacaan yang sempurna tidak hanya mengandung makna-makna yang tidak pernah tergambar dalam benak manusia, tetapi juga mengandung redaksi yang sangat indah dan teliti karena ada makna di balik setiap hurufnya. Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, Al-Quran mengajarkan bahwa ada perbedaan derajat antara orang-orang yang hanya beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan berilmu lalu melakukan pengajaran dan memberikan manfaat dari ilmu yang diketahuinya. Karena golongan yang paling bermanfaat inilah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sobat Muslim, Al-Quran yang menjadi bacaan indah yang diatur tata cara membacanya ini tidak hanya menggambarkan isyarat-isyarat ilmiah saja, tapi juga mengandung 3 pembelajaran penting di dalamnya, yaitu pembelajaran tentang akidah atau kepercayaan, pembelajaran tentang syariah atau pengamalan tuntunan agama, dan juga pembelajaran tentang akhlak atau sifat-sifat mulia yang dapat menghiasi kepribadian manusia. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 44. Sobat Muslim, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran bagi hambanya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Untuk bisa memahami petunjuk ini, tentu hal mendasar yang perlu dilakukan adalah membaca dan memahami Al-Quran. Karena untuk mengamalkan isi Al-Quran, kita perlu memahami arti dari setiap huruf yang ada dalam kitab indah yang sempurna ini. Di kota Gorontalo, Yayasan At-Tamyiz Al-Muyasa adalah salah satu tempat yang menawarkan untuk pembelajaran membaca dan memahami isi Al-Quran. Jadi awalnya sebenarnya dari pendirian yayasan ini adalah permintaan dari kelompok-kelompok majelis taklim yang ada di kota Gorontalo. Jadi kami sebagai penyuluh agama Islam di kota Gorontalo ini itu memiliki kelompok binaan yang berupa majelis-majelis taklim yang bertebaran di kota Gorontalo maupun di kabupaten. Nah, ketika melihat potensi-potensi yang ada di majelis-majelis taklim ini, kemudian kami berpikir potensi ini kami himpun, kemudian kami satukan, lalu kemudian kita dirikan sebuah wadah yang berlandaskan hukum, tentunya itulah yayasan. Kenapa harus berdiri yayasan? Karena dengan yayasan itu maka spektrum kegiatan keagamaan kita itu bisa lebih meluas. Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, yayasan ini mencanangkan beberapa program seperti mendirikan sekolah dasar Islam Tahfiz, Madrasah Diniyah At-Tamyiz, dan ke depan nantinya juga akan membangun pondok pesantren vokasional. Semua ini dilakukan untuk mendukung lahirnya generasi-generasi Al-Quran yang tidak hanya sekadar mampu membacanya saja, tapi lebih dari itu, yaitu mampu memahami, menghafalkan, dan mengamalkannya di lingkungan sekitar.
kita tidak ingin anak-anak kita itu hanya pintar secara intelektual, tapi secara akhlaknya itu rusak. Untuk apa dia punya ilmu yang baik, yang kemudian dengan ilmu itu justru akan bisa melahirkan kerusakan-kerusakan kalau tidak dibarengi oleh kemampuan spiritualnya. Sehingga kita menjadikan sekolah ini berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan nilai-nilai ketakwaan, ya, imtak dan imtek. Nah, alhamdulillah kita jalankan di madrasah ini, di sekolah SD ini, selain mereka kita ajarkan ilmu umum, kita juga mengajarkan mereka tentang akidah, tentang akhlak, sehingga dalam kehidupan mereka nantinya itu bisa seimbang antara intelektualitasnya dengan kemampuan spiritualnya. Nah, di sini alhamdulillah saya juga sudah menyampaikan kepada guru-gurunya, jangan hanya mementingkan umum tapi diabaikan agama, tapi jangan juga umumnya diabaikan. Sehingga kami punya program, karena ini mereka masih SD, kalau perlu matematika mereka juga itu harus bagus juga. Ya, matematikanya harus bagus. Karena begini, ke depan sekarang dan ke depan nanti orang itu kalau menerima petunjuk, ya, itu paling efektif ketika pendekatannya secara ilmu pengetahuan. Ya, dan Al-Qur'an itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan ilmu alam itu merupakan alat untuk bisa memahami Al-Qur'an secara ilmiah. Karena Al-Qur'an itu mengandung ilmu pengetahuan yang masih banyak rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang bisa membuka itu adalah orang-orang yang punya intelektual yang mumpuni, yang menguasai fisika, yang menguasai matematika, apalagi menguasai biologi, orang menguasai antariksa. Justru dari situlah akan menanamkan keyakinan bahwa benar-benar Allah itu Maha Kuasa. Nah, sumbernya adalah Al-Qur'an. Sobat Muslim, ada yang menarik dari tempat ini, yaitu cara pengajaran kepada siswa yang mengusung metode belajar yang mudah dan menyenangkan. Lihatlah, anak-anak ini mereka terlihat bersemangat menghafalkan pelajaran yang telah diubah menjadi lagu-lagu yang mudah dihafal. Kami itu punya timnya, tim untuk memverifikasi siapa yang akan bisa mengajar di sini. Jadi tentu saja dari klasifikasi kesarjanaan memang rata-rata di sini sarjana semua yang ngajar, sarjana. Kemudian ada beberapa ustadz yang sudah 30 juz. Ya, ada yang 30 juz yang mengajarkan tahfiz di sini. Nah, alhamdulillah anak-anak yang seharusnya kita targetkan 1 tahun 1 juz, 1 tahun ini ada yang sudah sampai 3 juz yang bisa dihafal. Nah, jadi mungkin pendekatan mereka di dalam memberikan pengajaran, kami memberikan masukan-masukan juga kepada mereka. Tolong yang ketika kita menghadapi anak-anak, ya dekati juga sebagaimana orang tua kepada anak-anak. Ya, jangan dikasarin. Kalau mereka bermain, itulah alam mereka. Cuma bagaimana pendekatan kita supaya mereka itu cinta dengan sekolah ini, ya. Kalau dia sudah cinta dengan sekolah, mungkin dia tidak mau lagi tinggal di rumah, ya. Dia kepingin ke sekolah terus. Karena apa? Karena di sini kita layani dengan hati, gitu. Kita layani dengan hati. Kita layani sebagaimana juga yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu.
Sobat Muslim, Yayasan At-Tamyiz Al-Buyasar tidak hanya mendirikan sekolah sebagai tempat untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga mengadakan pembinaan majelis taklim untuk menyasar lebih banyak lagi orang yang dapat menjadi pecinta dan penghafal Al-Quran. Pembinaan majelis-majelis taklim. Nah, majelis-majelis taklim yang kita bina ini selain juga di tempat ini diadakan, kami juga melayani pembinaan-pembinaan di majelis-majelis taklim yang bertebaran di Kota Gorontalo. Apa yang dipelajari, apa yang kami ajarkan ke majelis-majelis taklim itu adalah dengan program 5M. Ya, kami meramu sebuah program namanya program 5M. Program 5M itu, M yang pertama adalah program belajar membaca Al-Quran. Nah, program ini dikhususkan bagi jemaah atau umat Islam yang sama sekali tidak tahu membaca Al-Quran. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam program ini itu kurang lebih 10 kali pertemuan. Alhamdulillah banyak orang yang tertolong kemudian, yang tadinya tidak tahu membaca Al-Quran, setelah mengikuti proses pelatihan selama kurang lebih 10 kali pertemuan, mereka sudah bisa baca Al-Quran. Ini kami sudah masuk di lembaga pemasyarakatan Kota Gorontalo, kemudian di sebelah kami di sini ada kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, juga sebelum pandemi itu kami aktif masuk di sana. Kemudian di institusi-institusi baik negeri maupun swasta juga kami sering diundang. Misalnya di kalau di kabupaten itu di kepegawaian badan BKD-nya, ya, Badan Kepegawaian Daerah BKD, lalu kemudian di dinas inspektorat, ya, di inspektorat, dan di rumah sakit juga kita sudah sering masuk. Malah di beberapa tahun yang lalu itu kita diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia cabang Gorontalo untuk belajar metode itu. Jadi tidak lama itu, kalau kalian sudah tahu, sudah kuasai. Adapun metode yang digunakan dalam pengajaran membaca dan memahami Al-Quran ini adalah metode Kamali dan metode Tamyiz, di mana masing-masing metode ini diberikan target selama kurang lebih 10 kali pertemuan, yaitu 10 kali pertemuan untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode Kamali. Lalu peserta akan diajarkan ilmu tajwid. Dan juga 10 kali pertemuan untuk memahami Al-Quran dengan metode Tamyiz tahap pertama. Jadi sebenarnya satu adalah karena di sini itu kita belajarnya adalah pendekatan kekeluargaan. Ya. Dan metodologi yang kami sampaikan itu adalah metodologi pembelajaran yang banyak mengandalkan otak kanan, yaitu santai, ya, santai tapi serius. Nah, itulah yang membuat mereka bisa betah. Mereka betah di sini. Kalau kita buka program setiap Sabtu dan Ahad selama 2 kali pertemuan itu dari pagi sampai sore, malah ditambah sampai malam, mereka betah duduk di sini. Karena sistem pembelajarannya itu adalah sistem pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ya, seperti itu. Bapak, pertanyaan terakhir nih, saya mau pandangannya Bapak tentang seberapa penting sih belajar Al-Quran bagi orang-orang di zaman seperti ini? Iya, berapa penting? Karena Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Sobat Muslim, pelatihan ini terbuka untuk semua kalangan dan kelompok, baik itu institusi pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat. Yayasan menyediakan layanan pemberantasan buta huruf Al-Quran bagi kelompok yang belum bisa membaca Al-Quran, pengajaran maharijul huruf untuk memperbaiki bacaan, dan juga metode Tamyiz untuk memahami Al-Quran, bahkan sampai penguasaan kitab-kitab. Dan Sobat Muslim, tahukah Anda
Ternyata semua ini dilakukan secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Ya, jadi memang nawaitu kami di sini itu adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya Kota Gorontalo. Kontribusi dalam hal ini adalah tentang apa yang kami miliki. Kebetulan kami memiliki ada metode-metode cara cepat ya dan mudah itu kita berikan. Semata-mata nawaitu kami ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Karena kebetulan juga sebagian besar dari kami ini adalah penyuluh-penyuluh agama Islam. Sobat Muslim, pembinaan Majelis Taklim ini dilaksanakan oleh Yayasan At-Tamyiz Al-Muyassar untuk mencapai tujuan 5M. M pertama adalah membaca Al-Quran. M kedua, memahami Al-Quran dengan pendekatan menerjemahkan Al-Quran. M ketiga yaitu menghafal Al-Quran. M keempat, mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, metode tamyiz adalah kuncinya. Karena ini merupakan metode cepat, mudah, dan menyenangkan dalam belajar terjemah Al-Quran kata per kata. Metode ini terdiri dari 2 tahapan. Tahapan pertama dikenal dengan istilah tamyiz 1, di mana materi yang diajarkan pada tahap ini adalah huruf, isim, fiil, dan mujarot atau teknik membuka kamus. Al-Quran bukan cuma mau dibaca, hanya dipahami, bukan hanya untuk dihafal, tetapi poinnya adalah bagaimana bisa diamalkan Al-Quran. Dalam hal ini adalah bagaimana perintah-perintah Al-Quran, hal-hal yang kecil itu dirangsang masyarakat, jemaah itu untuk bisa diamalkan. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Sobat Muslim, keindahan redaksi Al-Quran menjadi keistimewaan tersendiri yang membuat siapapun akan kagum dengan keindahan bahasanya. Apalagi sebagai kitab suci yang turun di tengah masyarakat Arab yang saat itu menjunjung tinggi bahasa dan sastra serta menjadikan syair dan petua sebagai perlombaan. Al-Quran menjadi mahakarya luar biasa yang tiada tandingannya.